Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan memberikan solusi tentang segala gonjang-ganjing permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Apa saja ya permasalahannya? Nanti Mamang Thomas akan urutkan satu persatu. Pertama adalah masalah tentang kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan. Kenaikan ini terjadi di beberapa daerah dan telah kalian ketahui ya, daerah-daerah mana ada yang bilang 250%, 1000% dan sebagainya. Nah, ada masalah lain yakni lemahnya ekonomi kita yang sebenarnya kuat ya, tapi lemah. Kenapa kuat tapi lemah? Karena ekonomi kita 5, berapa persen gitu ya, ada peningkatan, tapi ekonomi kita itu didukung atau disokong atau didorong oleh konsumsi rumah tangga, dimana kenapa banyak ekonomi kita didukung rumah tangga, tapi di sisi lain banyak yang terjadi PHK, banyak pengangguran. Nah, itu duitnya dari mana? Maka bisa ditelusuri oleh mamang-mamang sekalian. Kemungkinan besar itu dari meminjam ya, ke pinjol atau ke non pinjol atau yang resmi ke bank dan sebagainya, ataupun memakan uang tabungan seperti itu ya mamang. Nah, itu sangat miris ya. Karena apa? Karena apabila meminjam uang tapi gagal untuk membayar atau galbay gitu ya kalau bahasa kininya, maka itu akan membuat ekonomi kita lesu. Kenapa bisa lesu? Karena ekonomi kita yang harusnya dibelanjakan untuk bahan konsumsi, di suatu waktu ada jatuh tempo hutang, maka uang itu harus dikasihkan ke pemberi hutang ya, seperti itu garis besarnya. Maka apa itu solusinya mamang-mamang? Solusinya adalah hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah bahan mentah yang kita olah menjadi bahan yang matang dengan menaikkan value atau nilainya. Sebagai contoh, coklat anggap saja kisaran harga buahnya itu per kilogramnya, anggap ya, ini memang juga nggak tahu, ini anggap 10.000 atau 20.000 per 1 kilo, anggap saja seperti itu. Tapi setelah dihilirisasi menjadi berapa? Menjadi per 100 gram aja sekarang Silver Queen bisa 19.000 atau 20.000 ya, anggap saja seperti itu. Jadi ada kenaikan beberapa kali lipat ya. Tadinya 1 kilo 20 atau 30 ya, menjadi 100 gram 19.000, 19.000, 20.000 ya, misal seperti itu. Itu adalah contoh dari hilirisasi simple. Nah, kalau hilirisasi yang menyangkut negara ya, apa itu hilirisasi dari nikel menjadi baterai, hilirisasi dari tembaga menjadi misalnya kabel gitu ya. Nah, itu hilirisasi itu sangat penting ya mamang-mamang untuk menaikkan daya jual. Nah, kita tidak akan membicarakan negara karena itu levelnya udah tinggi ya, udah jauh, karena kita masyarakat biasa. Maka kita akan mulai dari level 1, yakni dari level desa saja ya, bukan dari level negara. Apa hilirisasi yang bisa kita lakukan dari level desa? BTW, kenapa ada kenaikan pajak bumi dan bangunan ya? Karena harus ada PAD ya. PAD itu harus menaikkan PAD. PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu secara simple atau secara instan bisa didapat dengan menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan. Tapi
Kalau kita mau berpikir secara organik, secara tidak instan, maka cara yang paling ampuh dan tidak akan menimbulkan konflik, malah akan memajukan ekonomi sebuah daerah, yakni adalah hilirisasi sederhana. Sebagai contoh, sapi. Kita mulai dari sapi ya, ngomong-ngomong. Sapi itu kita olah, harganya 40 juta ya per satu ekor sapi, 30 juta. Tapi kalau kita investasikan dana yang sudah ada untuk pengembangan sapi, maka sapi itu bisa per 100 gramnya di stik-stik yang populer bisa 3 juta, bisa 2 juta ya. Wah, itu 100 gram berarti dalam satu ekor sapi itu bisa ratusan juta, karena satu ekor sapi bobotnya udah berapa ratus kilo ya. Itu per 100 gram saja 3 juta ya. Nah, itu yang dinamakan hilirisasi. Kenapa sapi kita tidak banyak dijadikan stik? Karena sapi kita itu sapi yang agak keras ya. Maka bagaimana cara membuat dagingnya menjadi lembut? Nah, disitulah dihilirisasi, dibuat pijat lah, dibuat makan berkualitas lah. Biar apa? Biar sapinya menjadi lembut. Setelah sapi lembut dagingnya, maka per 100 gramnya aja bisa 3 juta, 4 juta, seperti itu ya mamang-mamang. Seperti sapi wagyu. Nah, kenapa kita tidak membuat sapi lokal yang jangan wagyu gitu, sapi lokal tapi kualitasnya internasional? Nah, seperti itu adalah hilirisasi dari sapi. Terus dari susunya kita bisa bikin keju gitu ya. Susu sapi bisa dibungkus, diolah menjadi susu sapi yang steril dan bisa dijual dengan tahan lama berbulan-bulan. Itu adalah contoh hilirisasi dari desa. Ada lagi apa? Padi bisa dibuat padi yang premium seperti itu. Wah, pokoknya mah dari mulai hal sederhana, kata sederhana yakni hilirisasi, maka akan meningkatkan ekonomi kita. Gonjang-ganjing pendapatan asli daerah harus naik, itu sebenarnya bisa diinvestasikan ke dalam hilirisasi simple gitu ya, seperti sapi, domba. Sehingga apa? Sehingga bisa membuat sebuah pendapatan asli daerah itu maju ya memang. Nah, apa kendala tentang hilirisasi? Pertama adalah infrastruktur. Nah, kenapa infrastruktur harus bagus, harus rapi? Karena kita mau gimana, mau membuat sapi kita, ini sebagai contoh sederhana ya, sapi kita menjadi kualitas. Kalau jalan menuju sapinya aja distribusi vitamin, distribusi pakan dan lain sebagainya itu jelek gitu ya. Maka pentingnya di situ adalah sebuah jalan yang bagus ya. Maka jangan sepelekan jalan ya memang. Jalan itu adalah sarana untuk hilirisasi dari desa. Maka apa yang bisa kita berbuat? Pertama, kalau memang suatu hari nanti dari tingkat sederhana saja ya menjadi kepala desa, maka memang prioritaskan terhadap jalan, infrastruktur. Setelah infrastruktur adalah hilirisasi apa yang ada di mamang-mamang, di daerah mamang-mamang. Sebagai contoh hilirisasi apalagi ikan. Misal ikan itu berapa sih sekilonya, tapi kalau dibakar maka akan menaikkan value atau nilai dari ikan tersebut yang akan meningkatkan ekonomi dari desa tersebut. Dan juga apalagi sungai-sungainya dipercantik, diperindah, diperrapi. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak wisatawan yang ingin melihat sungai itu banyak ikan-ikan. Nah,
Setelah itu ada wisatawan, maka akan naiklah pendapatan asli daerahnya dari transaksi jual beli dari wisatawan tersebut. Nah, itu secara organik, secara sederhana bisa menaikkan pendapatan asli daerah tanpa harus membuat atau meninggikan pajak bumi dan bangunan. Semoga video Mamang bisa jelas ya, karena Mamang Thomas itu tidak akan mengoreksi atau menotis apa yang terjadi di pemerintahan sekarang, karena banyak youtuber yang lain yang sudah menotis tentang kejadian di parlemen baru-baru ini viral, kejadian tentang PHK massal yang kayak gitu ya. Pokoknya yang memang notis adalah satu solusi untuk permasalahan ekonomi kita, untuk lapangan kerja kita, yakni siapapun yang mempunyai uang berlebih pribadi ataupun uang dari kita dari pajak harus mengutamakan hilirisasi dari hal yang sederhana. Oke, sekian saja video dari Mamang Thomas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.